Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM pada hari Minggu biasa ke-25. Selamat berhari Minggu dan semoga pada hari Minggu ini Anda senantiasa mengalami sukacita dan mengalami juga kegembiraan, kesehatan yang baik, dan kiranya juga pada hari Minggu ini Anda dapat menggunakan kesempatan untuk beribadah dan beramal kasih. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Matius pasal 20 ayat 1-16a dikisahkan tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Dalam perumpamaan ini, Yesus mengajarkan bahwa hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia bersepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya pagi-pagi buta. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan melihat ada orang-orang yang menganggur di pasar. Lalu ia meminta mereka juga untuk ke kebun anggurnya. Begitu juga kira-kira pukul 12 siang dan pukul 3 petang melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Dan mereka menjawab, "Tidak ada yang mengupah kami." Lalu Yesus meminta mereka untuk pergi juga ke Tuan rumah itu juga meminta mereka untuk pergi juga ke kebun anggur. Dan ketika mereka sudah selesai mengerjakan pekerjaan pada waktunya, mereka dipanggil untuk menerima upah. Dari yang masuk paling terakhir menerima 1 dinar. Lalu kemudian mereka yang masuk pagi-pagi yang terdahulu berpikir bahwa mereka akan mendapat lebih dari 1 dinar. Tetapi ternyata mereka mendapatkan 1 dinar juga. Dan dari sini juga kemudian timbullah sungut-sungut. Mereka yang masuk pagi-pagi mengatakan mereka bekerja lebih keras, menanggung terik panas terik matahari, dan juga mereka bekerja lebih banyak, tapi hanya dapat sama 1 dinar, sama dengan yang masuk, dan hanya 1 jam saja bekerja. Tetapi dari tuan kebun anggur ini mengatakan bahwa sudah sepakat sedinar sehari. Tidak ada yang tidak adil. Dan dia katakan dia bebas mempergunakan haknya apa yang menjadi miliknya untuk siapa saja. Dan ada hal yang penting di sini yang dia katakan, "Aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir sama seperti kepadamu. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Dikatakan dalam perumpamaan ini memang kita dapat belajar sesuatu, bahwa tuan kebun anggur mencari orang-orang untuk bekerja. Kita dapat mengatakan bahwa Tuhan kebun anggur itu adalah Allah sendiri yang mencari kita untuk bekerja, untuk mengambil bagian dalam keselamatan, dalam karya keselamatan. Siapapun itu, kapanpun itu, ketika waktunya dia memanggil untuk bekerja, kita membuka hati untuk menerimanya. Dan tawaran yang diberikan kepada kita adalah tawaran keselamatan.
Kalau kita sudah bekerja, Allah yang murah hati berkenan memberikan itu bagi kita. Maka atas kepercayaan itu penting untuk kita juga senantiasa membuka hati dalam bekerja, dalam berkarya, dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah, dalam mengupayakan karya-karya baik kepada siapa saja. Tentunya dengan semangat dan berharap pada kemurahan hati Allah itu, kita juga kiranya kelak mendapat atau dapat masuk ke dalam kerajaan surga dan memperoleh keselamatan. Karena kita juga diundang sama seperti siapapun dia yang diundang bertobat dan masuk dalam karya, dalam perutusan, dalam tugas yang dipercayakan itu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu pagi ini yang memberikan kekuatan dan peneguhan bagi kami dalam perumpamaan tentang penggarap-penggarap di kebun anggur. Kuatkanlah kami juga untuk menjadi pekerja-pekerja di kebun anggur-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan semangat dan juga dengan satu pengorbanan dan pemberian diri, tanpa mengharapkan apa yang penting untuk pribadi-pribadi kami, tetapi lebih untuk keselamatan semakin banyak orang. Dan kiranya juga dengan pengorbanan diri kami, persembahan diri kami, harapan kami juga tentunya untuk memperoleh keselamatan di dalam Dikau, berkat kemurahan dan kasih kebaikan bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.